Jika mereka membaca Alkitab, mereka akan melihat bahwa Alkitab bukanlah buku tentang awan yang mengambang di tempat yang penuh dengan malaikat. Alkitab adalah buku yang jauh lebih praktis dan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Allah. Selamat datang di Jalan 66, program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Uti Priambodo, tuan rumah Anda, dan hari ini kita akan mempelajari kitab Bilangan pasal yang ke-26 dengan tema Angka-angka tak terhitung dalam kitab Bilangan. Ya, daripada kita menghitung masalah dan kesulitan, mulailah kita menghitung berkat dan mukjizat yang telah Allah lakukan dalam hidup ini. Tahukah Anda bahwa Allah mengenal mereka yang menjadi miliknya? Inilah sukacita besar bahwa tidak ada dari kita yang dilupakan oleh Dia, dan Dia memiliki rencana untuk masing-masing kita. Mari kita belajar bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang setia bersama dengan kami di program Jalan 66. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus bersyukur, saudara. Mengapa? Karena hanya firman Tuhan yang akan dapat menuntun kehidupan kita, menopang kita, menguatkan kita di tengah-tengah berbagai keadaan atau situasi yang mungkin membuat iman kita lemah, yang mungkin membuat kita menjadi putus asa, yang membuat kita tanpa pengharapan. Di dalam firman-Nya kita dikuatkan. Karena itu, kiranya pelajaran pada hari ini akan memberkati saudara. Dan kita masih di kitab Bilangan, dan kita sudah membahas ya, kitab Bilangan pasal 25, dan kita tahu bagaimana Tuhan menunjukkan kehadirannya dengan cara memberikan kepada umat yang saat itu mereka menyimpang dari Tuhan, dan mereka dihukum oleh Tuhan. Ada yang mati terbunuh, ada yang kena wabah dan sebagainya. Dan ditulis berapa? Masih ingat saudara? 24.000 yang pada akhirnya apa? Dibinasakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan masuk di pasal 26. Dan pasal ini akan berbicara kepada kita tentang sensus kedua yang dilakukan. Jadi ada semacam pendataan yang kedua terkait dengan umat Tuhan yang karena mereka sudah begitu banyak, ada sekian yang mati, ada yang masih hidup, dan ditata lagi. Dan ini nggak mudah, saudara, melakukan ini. Dan ini kita tahu juga bahwa berkaitan dengan data, ini kadang-kadang juga nggak pernah klop begitu ya. Si A bilang sekian, si B bilang sekian. Karena itu kita akan melihat di dalam kitab suci ada sesuatu yang dilakukan. Mari kita membaca kitab suci. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar, anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas, menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan kita melihat, saudara, ini semacam penjelasan bagaimana mereka menghitung mereka, terutama mereka di atas 20, karena mereka sedang dipersiapkan, mereka sedang dididik, karena pastilah mereka akan tahu. Ini mereka akan masuk ke tanah perjanjian, dan ini bukan tanah kosong, saudara. Ini ada penduduknya, dan mereka harus mempersiapkan diri secara fisik, dan mereka akan berperang juga, menaklukkan tanah perjanjian ini. Jadi kita mungkin berpikir ya, ketika diberikan tanah perjanjian, tiba-tiba ada di tanah perjanjian tanpa ada masalah. Tidak, saudara. Alkitab memberikan kepada kita ada hal-hal yang harus dilakukan oleh bangsa ini, di mana mereka mempersiapkan semua secara logistik dan sebagainya ketika mereka harus masuk dan mereka bertempur. Dan tentunya ini kita lihat bahwa Tuhan menuntun mereka dan Tuhan menolong mereka. Tetapi kita tahu juga mereka juga mengeluh karena mereka maunya itu instan begitu ya. Nggak usah banyak repot-repot. Tapi mereka tetap saja mereka harus dipersiapkan karena
Tuhan berjanji akan memberikan tanah perjanjian itu. Saudara, kita melihat bagaimana sebelumnya kita juga sudah belajar ya, bagaimana bangsa ini menolak. Mendingan balik ke Mesir aja dah. Karena di Mesir ini kan enak, walaupun diperbudak gitu ya, dijajah, ya paling enggak masih makan sehari 2 kali begitulah. Di sini, di padang gurun, ini harus masuk tanah perjanjian, mereka harus berperang, pasti kalau mikir perang pasti mereka mikir pasti ada yang mati. Dan kita tahu juga banyak dari antara mereka yang tidak yakin dengan apa yang Tuhan janjikan. Misalnya ayat 9, ya, anak-anak Eliab dan di antara anak-anak mereka dan Datan dan Abiram. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Nah ini saudara, contohnya. Nggak semua kok mereka itu siap masuk ke tanah perjanjian, karena mereka nggak yakin dengan janji Tuhan. Dan kita tahu juga, kalau kita membaca di ayat 51, itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Dan kita melihat di sini sensus ini dilakukan sebelumnya. Jadi sensus pertama terjadi dan dijelaskan pada kitab Bilangan juga ya. Dalam hal ini pada sensus kedua kita memiliki jumlah laki-laki yang pantas dan mampu bertugas sebagai tentara, laki-laki yang dianggap cukup umur, dan mereka semua terdaftar dari setiap suku. Jadi diambil begitu yang kira-kira mampu dan usianya tentunya 20 tahun ke atas. Jadi kita melihat di sini, kalau membandingkan sensus ini kira-kira terjadi pengurangan 2.000 laki-laki. Karena banyak yang hilang ya, karena kematian, wabah, dan sebagainya. Kemudian karena mereka memberontak, dan kemudian didata ulang, kurang 2.000. Berarti ini kan, ini kurang 2.000 ini. Mau masuk tanah perjanjian kan tidak gampang. Dan ini tentunya angka-angka yang kita lihat di sini hanya laki-laki yang siap untuk berperang. Dan kita tahu juga kalau kita melihat seluruhnya berapa sih Pak yang seluruhnya? Ini mungkin secara literal ya, jumlah mereka hampir 2 atau 3 juta orang. Banyak ya? Woi, banyak satu pulau ini. Satu pulau. Jadi luar biasa. Ini tentunya melihat satu kelompok yang tidak kecil yang kita lihat. Tetapi kita juga tahu apakah benar 2 atau 3 juta jumlah mereka. Karena kadang-kadang ini kan kelompok ya dibilang. Jadi bisa diartikan ada 600 kelompok, kemudian ditambah 730 kelompok. Ini satu kekuatan militer sebenarnya yang sedang mereka sensus, tidak bicara mengenai jumlah keseluruhan. Karena kalau kita perhatikan di sini, ini cara mereka untuk mendapatkan SDM yang akan mereka gunakan ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, coba kita lihat sekarang di ayat 52 dan seterusnya ya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Ya, ini kita bicara mengenai pembagian tanah supaya adil ya. Yang besar sukunya dapat lebih banyak, yang kecil lebih sedikit. Tetapi ini diundi, tetapi kita harus ingat ya bahwa Tuhan memimpin semua proses ini. Dan kalau kita memperhatikan di akhir pasal, kita akan melihat ada juga orang Lewi di sini. Bahwa kita ingat ya, tanah ini kan milik Tuhan. Tanah ini akan diberikan kepada mereka. Jadi rakyat yang ada saat itu memiliki hak untuk menggunakan tanah ini. Tetapi kita harus ingat bahwa tanah ini milik Tuhan. Nah, dengan cara yang sangat khusus kita lihat bahwa orang Lewi ini kan seperti tidak dapat bagian ya. Tetapi mereka diberikan tempat di seluruh suku untuk melayani. Begitu. Jadi pelayan. Mereka bertanggung jawab untuk semua ibadah yang dilakukan.
Dan mereka dipisahkan sedemikian rupa, mereka tidak bekerja seperti yang lain, mereka khusus untuk apa? Melayani Tuhan. Dan kitab suci memberitahu kepada kita jumlah orang Lewi, laki-laki, yang dihitung itu ada 23.000 orang. Ya, mereka tidak dihitung bersama dengan orang Israel lainnya. Karena apa? Mereka tidak mendapat warisan. Nah, ini perbedaannya. Dia dikhususkan untuk melayani. Ya, saudara, di bagian akhir dari pasal 26, itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eliezer. Ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai, sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka. Pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yesua bin Nun. Ya, jadi di bagian akhir dari pasal 26, Allah menepati janjinya terkait dengan tanah perjanjian. Tanah ini dibagi, ada perhitungannya, dan juga melihat juga bagaimana kekuatan militer agar mereka bisa masuk dan menaklukkan tanah tersebut. Nah, saudara, kita tahu juga ya bagaimana umat ini ya, mereka senang mengeluh kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Sekalipun mereka tidak percaya, Tuhan tetap menepati janjinya kepada siapa, saudara? Kepada orang-orang yang betul-betul mau komit juga kepada Tuhan. Contohnya siapa? Ada Yesua dan Kaleb. Jadi mereka yakin dengan kuasa Tuhan bahwa mereka akan menaklukkan tanah Kanaan. Nah, ini kita lihat ya, di antara mereka yang memberontak, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak percaya kepada janji Tuhan, ada saja masalah yang mereka hadapi dan mereka banyak yang mati di padang gurun. Tetapi di saat di sini, saudara, ada Yesua dan Kaleb. Dua orang ini menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Allah yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang menepati janjinya. Dan ini dicatat, Yesua dan Kaleb menunjukkan keyakinan kepada kuasa Allah bahwa negeri yang dijanjikan itu sekalipun dari pandangan kacamata manusia sulit, tetapi Tuhan pasti akan memberikannya. Dan ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan itu berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Pak Yohanes, setelah kita menerima penjelasan ini, saya melihat bahwa banyak orang terlibat dalam proses ini. Mengapa hanya laki-laki yang dihitung di sini? Bukankah perempuan dan anak-anak juga dihargai pada masa itu? Ya, terima kasih Pak Oti. Kita harus memahami ini adalah masyarakat yang sangat berbeda yang kita lihat ya. Terutama di Perjanjian Lama dan khususnya dalam masa Musa. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan di sini kan ini aspek militer. Jadi tentunya dilihat siapa orang-orang yang memang memiliki kapasitas ketika mereka harus berperang. Karena kan kita tahu ada orang Midian, orang Edom, ini kan mereka bangsa-bangsa yang kuat secara militer. Dan tentunya dengan sensus yang diadakan ini kan tujuannya untuk menghitung kekuatan. Itu secara logika. Supaya mereka juga bisa melakukan peperangan. Karena kalau mereka nggak berhitung, tentunya mereka nanti tiba-tiba mereka sendiri kalah jumlah begitu kira-kira ya. Tapi memang tidak ada alasan ya saat itu untuk menghitung perempuan dan anak-anak ya. Karena memang mereka tidak akan dilibatkan, tetapi mereka semacam yang akan mensupport logistik, makanan, dan sebagainya. Dan tentunya ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Tetapi sensus ini memang diperuntukkan untuk menghitung orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas yang akan siap mereka berperang untuk melakukan penaklukan kepada tanah yang sudah dijanjikan. Dan tentunya itu sebabnya mengapa nggak disebutkan di sini perempuan dan anak-anak. Demikian Pak Oti. Benar. Berikut, ketika kita melihat pada ayat yang ke-55 bilangan pasal yang ke-26. Ada pembagian tanah sebelum mereka mengambil alih tanah yang telah lama dinantikan itu. Pembagian ini dilakukan dengan undian. Mengapa dan apakah hal ini dapat diterima, terutama bagi orang-orang di sini yang selalu berjalan dengan iman? Ya memang ini kita nggak bisa bayangkan bagaimana tanah kok dibagi dengan undian begitu ya. Tetapi itulah cara yang dilakukan pada masa itu.
Dan tentunya sudah ada aturannya bahwa yang lebih kecil jumlahnya diberi bagian yang lebih kecil, yang lebih besar lebih besar. Dan tentunya ini sudah sesuai dengan apa yang memang praktek-praktek yang berlaku saat itu, dan memang Tuhan sudah menetapkan seperti itu, mengapa harus melalui undian. Dan tentunya ini bukanlah undian yang seperti kita bayangkan saat ini ya. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah petunjuk Allah, bahwa Allah akan memimpin semua proses ini. Dan Tuhan tahu juga mana yang akan mendapat banyak, mana yang akan mendapat sedikit, karena sudah ada keadilan yang dibuat di sini. Dan kita ingat ya, ada namanya kasus Urim dan Tumim. Ini ada dua benda. Tentunya kita tidak tahu detailnya seperti apa. Tetapi banyak hal diputuskan dengan cara seperti ini. Karena ide dalam Alkitab adalah bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Ya. Tidak ada yang namanya KKN, tidak ada. Ya, karena memang betul-betul teokratis ya. Allah yang memimpin, Allah yang memilih. Jadi sekalipun menggunakan cara itu, tapi kan umat melihat dan di dalamnya Allah campur tangan. Itu yang dilakukan pada masa itu. Kebetulan. Iya, betul. Yang tadi saya bilang yang tidak ada namanya KKN dan sebagainya. Dan juga tidak ada yang kebetulan ya, karena memang secara tidak langsung Tuhan memimpin bangsa ini. Jadi tidak ada sesuatu terjadi di luar kendali Tuhan. Jadi oleh karena itu kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan dalam konsep mereka membuat undian dan sebagainya ini, kita memahami bahwa Allah campur tangan terkait dengan hasil yang akan diberikan karena Tuhan memimpin, membimbing orang-orang yang melakukan hal itu. Jadi kita memahami di sini di dalam Alkitab ini tentunya berbeda dengan kita saat ini ya. Kita tentu tidak akan menyarankan kalau gitu diundi aja, kan tidak bisa begitu. Karena sesuatu itu memang ada masanya. Nah, mengapa? Pertama, karena hal ini bukanlah praktek yang umum. Enggak seperti itu yang terjadi. Ini kan terjadi pada masa itu. Tetapi kita tahu juga, saudara, di dalam Alkitab itu ketika Matias terpilih, itu menunjukkan sesuatu juga yang terjadi pada konteks Yahudi. Jadi mereka biasa membangun undi begitu. Jadi siapa yang dipilih? Dia yakin bahwa ketika undi itu diberikan, Tuhan juga bekerja di dalamnya. Apakah itu bisa dilakukan sekarang? Ya tentunya kita harus lihat. Setiap masa ada metode dan ada konteksnya yang tidak serta-merta bisa kita juga lakukan di masa sekarang. Nah, kita lihat saudara, tidak ada ya surat Paulus yang menyarankan kita harus melakukan hal seperti ini. Ya, jadi kita diajar oleh Tuhan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jadi jangan nanti kita buat bola begitu. Saya akan ke timur atau ke barat, tiba-tiba bolanya lihat, ke barat. Berarti lama-lama bisa jadi rumit, saudara. Kita hanya diingatkan agar kita berdoa, agar kita memohon Tuhan memimpin kehidupan kita ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang mungkin itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan kita harus ingat, ini bicara pada masanya, dan kita harus ingat, ini bukan main judi ya, tetapi ini adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kedaulatannya pada masa itu. Atau bahkan undian begitu? Ya benar Pak. Ini bukan kita main undian yang saya bilang tadi begitu ya, main undi. Kemudian kita siapa yang beruntung, ini semacam permainan begitu. Dan ini kan bisa harus hati-hati ya bicara undian berhadiah. Nanti orang bisa dikuasai, bisa kecanduan, dan kita bisa menghabiskan banyak uang juga kalau kita merasa bahwa ini sesuatu yang bisa kita kembangkan. Karena ini kan harus ingat bahwa perjudian itu dilarang ya, tidak dianjurkan. Karena itu bisa menghancurkan kita. Dan ini tidak bicara mengenai perjudian, tetapi itu cara yang dipakai oleh Tuhan saat itu untuk menentukan, bahkan ketika pembagian tanah. Itu ditentukan, tetapi ingat bahwa Tuhan itu benar-benar menunjukkan bagaimana dia memimpin umat itu pada masa-masa ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka harus mengikuti semua perintah yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Dan tentunya kita tahu bahwa hasilnya itu selalu ada dalam kedaulatan Tuhan. Benar Pak Yohanes, disebutkan bahwa ukuran tanah proporsional dengan ukuran suku. Pembagian ini sepertinya agak sosialis begitu Pak Yohanes. Apakah ini sebagai cara mereka melakukan untuk hal-hal lain juga? Ini nih saya kira pertanyaan yang menarik ya. Ini kita bicara sosialis. Memang ini agak sulit kita definisikan.
Karena banyak orang yang melihat sosialisme itu sebagai sistem pemerintahan di negara-negara, misalnya di Korea Utara, ya di Skandinavia dan sebagainya. Ya, dan ada perbedaan besar antara keduanya di sini. Jadi ide yang kita miliki dalam Alkitab ini orang-orang setara di hadapan Allah dan mereka memiliki hak yang sama, harus bekerja untuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Jadi itu idenya. Faktanya, ya ada ide yang telah kita pelajari sebelumnya tentang tanah yang tidak boleh dijual. Nah, ide pembagian yang adil adalah ide yang baik. Jadi ini kalau kita lihat menarik juga untuk kita diskusikan. Nah, masalah dengan sistem sosialis ya, yang ada saat ini, terutama muncul di abad yang ke-20 ya, ada sistem ini yang diterapkan, ini memiliki masalah yang serius sejak awal karena mereka mengesampingkan Allah ya dari sistem ini. Beberapa pemerintah sosialis itu menetapkan pemisahan yang jelas dari keyakinan agama secara umum. Dan hal ini menarik. Mengapa? Karena banyak inti ideologi diambil dari akal Yahudi Kristen. Seperti ide keadilan dan kesetaraan. Ya, serta ide mencegah siapapun dari dominasi atau kontrol negara. Jadi dalam konsep pembagian dan distribusi yang adil, hal itu tidak menghilangkan kebutuhan akan yang namanya penghargaan atas individu. Jadi individu tetap dihargai begitu ya. Intinya yang saya maksud di sini adalah bahwa ada hal-hal baik yang kita temukan dalam sosialisme, semuanya terdapat dalam Alkitab. Nah, sekarang sangat jelas bagi kita bahwa yang sedang diputuskan di sini adalah distribusi tanah. Tidak ada modal pemerintahan yang akan diterapkan ya di negara-negara kita saat ini. Distribusi dibagi begitu. Kita harus mencampurkan banyak hal. Tetapi kenyataannya, saudara, prinsip kesetaraan antara manusia dan keadilan adalah prinsip universal yang harus dicari oleh semua orang, terlepas dari bentuk pemerintahan apapun. Jadi prinsipnya ya memang harus ada keadilan, harus ada kesetaraan. Itu yang harus kita utamakan. Masalah bagaimana metodenya itu kan masing-masing memiliki cara tersendiri. Yang penting ada kesetaraan dan ada keadilan. Begitu Pak Oti. Allah yang berada di balik segala sesuatu dalam situasi ini. Nah berikut. Pada saat kita melihat pasal ini dan Alkitab, bukankah ada banyak angka dalam kitab-kitab di mana saya ingin menemukan lebih banyak pengabdian dan kata-kata yang berkaitan dengan kehadiran Allah? Hal yang menyentuh hati saya tentunya. Terima kasih Pak Oti, memang ini kita harus melihat dengan jujur ya. Ada banyak angka yang bisa kita lihat di dalam kitab Bilangan. Dan tentunya ini menolong kita agar kita selalu berpaut kepada firman Tuhan. Masalah serius yang banyak orang hadapi saat membaca Alkitab adalah menganggap Alkitab sebagai buku agama. Ya, mereka membaca Alkitab hanya sebagai bentuk penyembahan bagi jiwa mereka. Tetapi begitulah cara kerjanya. Ya, karena misalnya jika seorang manajer perusahaan mulai membaca Alkitab, dia akan menemukan bahwa Alkitab mengandung beberapa rahasia menarik terkait dengan administrasi. Ya, jika orang yang bekerja di ekonomi atau bahkan di militer, ketika mereka membaca Alkitab, menyadari bahwa Alkitab bukanlah buku tentang awan yang mengambang di tempat yang penuh dengan malaikat. Ya, Alkitab adalah buku yang jauh lebih praktis dan mengajarkan kepada kita cara hidup, tentu ya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Allah. Nah, bagi banyak orang, mereka ingin Alkitab itu seperti Mazmur ya. Jadi supaya banyak puji-pujian semuanya, kemudian kita melihat. Tetapi ternyata di dalam Alkitab juga ada apa? Ada seperti matematika begitu ya. Seperti akuntansi. Ada taktik perang. Dan ini yang menarik dari kitab Bilangan. Ya memang Alkitab harta yang sangat berharga. Untuk apa? Untuk memberikan pengalaman-pengalaman kepada manusia di masa-masa yang berbeda. Jadi bukan semacam hanya kumpulan-kumpulan puisi, kumpulan ayat-ayat yang membuat kita ini semangat. Bukan hanya seperti itu, tetapi diberikan juga bagaimana sejarah, bagaimana orang saat itu harus berperang, bagaimana mereka menghitung dan sebagainya. Dan inilah Alkitab yang diungkapkan secara jujur agar kita belajar secara komprehensif. Bagi yang menyukai petualangan akan menyukai kitab Kejadian dan Kisah Para Rasul. Ada banyak kegembiraan di sana.
Dan terakhir, bagaimana kita bisa merangkum bagian pada bilangan pasal yang ke-26 ini? Saudara, dalam pelajaran di Jalan 66, kita belajar angka-angka yang banyak ada di kitab bilangan. Pada pasal 26, ini kita melihat ada sensus yang kedua yang dilakukan di Israel sebelum mereka menaklukkan tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ketika bicara angka-angka, kita kira-kira belajar apa ya? Apa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita? Nah, mari kita coba mengungkap rahasia ya saudara, di balik angka-angka ini. Angka-angka ini saudara, menunjukkan bahwa bangsa Israel memiliki tentara yang kuat, pasukan militer yang besar. Dan oleh sebab itu mereka memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan dalam penaklukan ini. Itu kan angka-angka bicara mengenai kekuatan. Namun, kita belajar di sini saudara, di dalam kitab suci sendiri, kita melihat mereka tetap mengeluh. Mereka tetap tidak percaya bahwa mereka nggak bisalah mereka masuk ke tanah perjanjian. Itulah sebabnya mengapa Yosua dan Kaleb ini menjadi tokoh yang penting. Pertanyaannya, apa pelajarannya? Apa rahasia di balik angka-angka ini? Rahasia angka-angka ini adalah jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Satu-satunya yang bisa kita percaya adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Kita ingat, Yosua dan Kaleb percaya bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Sekalipun mereka tahu, mereka punya prajurit. Tetapi mereka juga tidak lupa, dan yang terutama mereka menaruh harapan mereka kepada Allah, karena Allah yang akan membuat mereka berhasil. Ini yang kita pelajari. Mereka boleh menghitung jumlahnya, membuat mereka semangat, tetapi mereka juga diajar agar mereka berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan yang memberikan keberhasilan kepada mereka. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.